Mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti kalau pada saat saya menyampaikan materi, saya banyak ngasih contoh anak saya, bukan paling pintar, bukan paling bisa, bukan. Tapi setidaknya saya sudah mempraktekkan apa yang saya pelajari, saya praktekkan ke anak saya, jadinya seperti itu. Kebetulan anak saya dua, laki-laki semua, dua aja udah Masya Allah gitu ya. Jadi kalau ada ibu, bu anak saya empat laki-laki semua, Masya Allah saya bilang. Dua aja saya dar-der-dor itu. Kebetulan sekarang mereka kuliah semester 4, ini semester 5 ya, dua-duanya udah kuliah. Bukan kuliahnya yang saya tekankan, maksudnya saya berarti mendidik mereka itu sudah 20 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu. Alhamdulillah banyak sekali hal yang saya pelajari dari perkembangan mereka. Makanya saya hari ini pengen membagikan ke ibu-ibu. Dan ngomong tentang parenting itu luas banget. Kayaknya 7 hari 7 malam nggak bakal selesai deh Bapak Ibu. Ya. Tapi kan ini terbatasi berapa lama ini Pak waktu saya? Sampai sore. Baik, baik. Saya akan berusaha ya, berusaha poin-poinnya yang penting akan saya ungkapkan lebih lama. Ya, jadi nanti saya akan mengasih beberapa contoh. Mohon maaf kalau mungkin terdengar kurang nyaman, tapi seperti itulah yang terjadi, gitu ya. Baik. Ini nama lengkap saya, Dwiana Widianti, empathy psikolog. Jadi psikolog ini bukan saya pengen dipanggil psikolog jadi dicantumkan psikolog, enggak. Tapi dari sononya ijazah saya begini bunyinya. Jadi Dwiana Widianti, empathy psikolog. Jadi bukan empatinya aja izin Bapak ya. Psikolog ini udah nyantol di sini ya, kayak dokter lah gitu, karena kami memang selevel dengan dokter. Jadi psikolog ini adalah nyantol dari sananya. Kebetulan saya ambilnya psikolog klinis, jadi saya bertugasnya di rumah sakit. Jadi kalau psikolog itu macam-macam, ada psikolog pendidikan, dia bertugas di sekolah. Psikolog sosial, dia pendidikan di sosial, dia kerja di sosial. Psikolog industri kerjanya di di industri atau perusahaan. Kebetulan saya prakteknya di Rumah Sakit Bayangkara Indramayu di Losarang. Ya, barangkali ibu bapak pernah berobat ke rumah sakit kami, boleh cari saya. Cuma kalau nama saya Dwiana Widianti, ini nama lahirnya, nama artisnya Ibu Titin. Jauh ya, jauh ya. Jadi boleh saya dipanggil Ibu Titin. Nanti kalau misalnya di rumah sakit Ibu Dwiana, mereka pasti mikir dulu, oh Ibu Titin ya gitu ya. Karena artisnya yang terkenalnya Ibu Titin ya. Nama Dwiananya hampir tak terdengar di sini. Kebetulan saya prakteknya Senin sampai Jumat, Ibu Bapak, dan biasanya harus janjian dulu ya, karena sekali saya konseling itu bisa 2 jam, 2 jam, 3 jam, yang nunggunya yang bete, yang di dalamnya mah, hah udah 2 jam ya Bu, gitu. Ya, baik, kita mulai. Saya mungkin akan interaktif ya, saya mohon untuk dijawab, soalnya biar sayanya nggak kayak ngomong sendiri, jawab sendiri nantinya ya. Baik, Ibu kita pasti pengen banget deh punya anak yang kayak gini ya. Ini tuh lagi piknik tapi dia ngebaca buku loh. Ya, siapa sih yang nggak pengen kayak gini gitu. Oke. Terus juga siapa sih yang nggak pengen punya anak berprestasi kayak gini sampai dapat hadiah 40 juta? Ya, siapa yang nggak pengen begini? Kemudian siapa yang nggak pengen punya anak yang empatinya gede banget sehingga setiap ada orang yang pengemis atau orang tua, dianya nggak tega, dia ngasihin apa yang dia punya gitu. Ini kan empati banget. Tentu kita tidak mau punya anak yang ketika di sekolah nangis pengen pulang, emong sekolah, ditinggal emong. Ibu harus di dalam kelas, harus nungguin saya. Pokoknya kalau nggak di depan kelas, sayanya nangis. Nah, tentu kita nggak mau punya anak yang seperti ini. Atau kita punya anak yang diem aja, ngelentruk aja, ngelamun aja. Kita sebagai orang tua, apalagi ibu yang mendampingi kan, ya anakku kenapa gini ya? Atau juga kita nggak akan mau punya anak yang disuruh belajar apa-apa udah pusing mah, pusing. Disuruh belajar ngantuk. Nah, kan kita nggak mau punya anak yang kayak gitu ya. Atau yang seperti ini malah. Nggak mau kan kita punya anak seperti ini. Baik, makanya kita bedah untuk hari ini ya. Nah, mari kita lihat. Apa sih harapan kita pada buah hati?
Ibu, apa harapan kita pada buah hati? Ada yang mau menjawab nggak? Wah, ini saya terbatasin ya. Adakah yang bisa menjawab apa sih harapan kita pada buah hati? Sukses, oke. Apalagi Bu? Pintar, oke. Sukses, pintar, terus apa lagi? Iya. Soleh, soleha, Masya Allah, yang bisa mendoakan kita ya. Oke. Jadi udah berapa tadi? Sukses, pintar, soleh, soleha. Apalagi ada lagi 5 nih. Berbakti kepada orang tua, Masya Allah, komplit banget ya. Oke. Nggak apa-apa, namanya juga pepinginan gitu ya. Nggak apa-apa. Mungkin kalau disebutkan bisa 10 itu pepinginannya ya. Oke. Terus sekarang apa sih masalah yang kita hadapi, Bu? Kita punya masalah apa nih saat ini? Ibu, dari sini sudah, dari sini. Kalau tadi bicara, aku pengen anakku sukses, pinter gitu ya. Kalau yang sebelah sini masalahnya apa ini Bu sekarang anak-anak dengan anak-anak nih? Apa Bu? Oh, kalau disuruh belajar nih ngantuk ya. Oke, terus apa lagi Bu? Nggak bisa jauh dari gadget ya. Oke, terus apa lagi Bu? Ada lagi yang bisa, yang punya masalah? Hah? Apa? Banyak ya sepertinya ya. Baik. Oke. Ternyata kalau ada penelitian, saya diundang ke Cirebon, diundang ke Subang, diundang ke sini masalahnya sama. Pengen punya seperti apa sama, nggak jauh dari sukses, soleha, nurut gitu ya, pintar menabung, tidak sombong, banyak ya. Tapi permasalahannya nggak jauh-jauh dari gadget, diomongi susah, mari. Jadi masalah yang sering dihadapi, anak tuh susah kalau suruh belajar, bener Ibu? Ya. Kalau disuruh belajar susah, kalau suruh main seneng gitu ya. Apalagi kalau wis lah gadgetnya dipegang gitu ya. Ini suaranya kedengar ya? Nah, ya, oke. Nah, anak tuh susah kalau suruh belajar. Terus kemudian susah bangun pagi. Ada nggak Ibu, Bapak yang anaknya susah bangun pagi? Banyak ya? Oke. Susah diatur. Banyak? Oke. Manja, maunya diladeni Ibu, kalau nggak disuapin tuh nggak mau makan. Ibu kalau nggak diambilin tuh nggak mau dimakan, betul ya? Jangan-jangan ini anak saya. Oke, susah makan, maunya jajan terus. Ya, kita lagi udah nyiapin lauknya ayam gitu ya, sayur, somai, mah somai gitu ya. Jadi kita kalah sama mamang somai. Oke, terus main mulu, nggak pernah di rumah. Kalau nggak main mulu di kamar terus sama gadgetnya gitu ya. Oke, membantah jika dinasehati. Kadang kita baru ngomong, Mas, jangan kayak gitu. Mama, jangan lagi. Bloling, makanya bloling. Ya. Padahal kita baru 1 kecap nih. Ini anak-anak sudah 3 kecap. Ya, udah harus kitanya melongo. Lah, mama malam ngomong kayak Kenen, kamunya udah ngomong kemana-mana. Ya mama sih, gitu kan. Oke. Marah jika permintaannya tidak diikuti. Bahkan kadang-kadang tantrum. Tahu tantrum Ibu? Tantrum tuh ngamuk. Ngambek, goser. Kalau masih ngambek, masih diem aja. Kadang-kadang anak-anak itu bisa goser, bisa wah, tantrum dianya. Dan biasanya tantrumnya seringnya di muka umum. Ambaran mama izin, kalau mama izin kan nanti boleh. Kan mama izin, jadi mama boleh nantinya. Anak pengen es krim, nggak dibolehin, akhirnya tantrum. Karena tantrum, bengok-bengok, teriak-teriak, semuanya pada layak gitu ya. Pada anak apa? Kan, duh ya wes. Akhirnya anak apa? Oh iya, bakal pengen dituruti mah tantrum baik. Ambaran mamae nuruti. Tuh. Anak kayak gitu, bener ya? Nah, terus kemudian tidak mau sekolah. Ya, puyeng mama guruwe galak, mama sekolahnya suwe, mama kita mah malah sekolah gitu ya. Main HP, game dan lain-lain. Ini adalah masalah yang sering kita hadapi. Ya. Nah,
Pola asuh yang berkembang saat ini seperti apa sih? Nah, Ibu, Bapak, ini kita diskusikan bahwa forum ini setelah nanti didapat bukan untuk menyalahkan pasangan kita ya, bukan untuk pasangan kita, tapi ini adalah untuk diri kita, untuk diri sendiri. Ya, nanti jangan sampai begitu keluar dari sini kata Bu Titin mah pah, wongku kadang mengkenen-mengkenen, kata Bu Titin mah. Nah, jadi ini adalah untuk diri kita sendiri. Jadi jujur dengan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Kita sering nggak sih berbohong, ngancem, dan menakut-nakuti anak? Sering ya, endah bakal beli nurut mamah manjing neraka. Ya kan? Padahal bener nggak sih yang kayak gitu? Mungkin bener, tapi kan masuk neraka nggak cuma yang ngebantah doang kan gitu ya. Padahal kita harus perbaiki konotasi, nurut apa ngikuti perintah orang tua. Kadang-kadang banyak nih pasien saya bilang anak saya tuh nggak nurut Bu, atau di parenting bilang anak saya tuh bandel, bangkang gitu ya. Ketika saya telaah ternyata dia tidak membangkang, dia tidak ngeyel, tapi dia sedang mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Tapi kita orang tua beli sabaran, jadi akhirnya ngeyel si raku ya bakal diomongin orang tua, aku jawab baik kan. Padahal anaknya sedang mengungkapkan apa pendapat dia. Ya, gitu. Oke. Kemudian kita sering nggak sih nyalahin orang lain? Nih, misal anak kecil nih ya, jatuh. Oh, kodoke nakal gitu ya. Oh, ini nakal, itu nakal. Gak boleh itu Ibu. Nanti dia akan belajar. Sing salah duduk kita. Sing salah kodok. Oh, kan? Nanti pada akhirnya anak akan belajar, ya sing salah kuwen buat duduk kita. Ya, gitu ya. Jadi dari awal, nih dari adik-adik yang kecil-kecil gini nih, dari awal, makanya alhamdulillah nih, dari pihak sekolah memfasilitasi seperti ini. Jadi kita belum terlambat untuk memperbaiki, ya. Terus kemudian belum menjadi tauladan yang baik. Nih, ada sinetron nih. Apa sinetron yang paling sekarang, yang paling lagi booming apa ya? Saya nggak pernah nonton soalnya. Sinetron lah gitu ya. Lagi seru-serunya kayak mah, lagi ketangguhan gini selingkuh gitu ya. Terus anak nih belajar. Ya wis nang, kamu mah belajar ongko-ongko bae belajar pansen sekolah kamu. Mama mah nonton sinetron beli papa, mama beli sekolah. Kira-kira anak akan fokus ke belajarnya nggak kalau kayak gitu? Enak baik kita akan belajar pusing mamah nonton sinetron kan gitu. Atau misalnya jangan sering-sering pegang gadget, jangan sering-sering tiktokan, kita sendiri pegang gadget. Ini tentu saja belum menjadi tauladan yang baik gitu ya. Kompromi agar cepat selesai masalahnya. Ini juga yang sering berkembang. Saya sering mendengar orang tua itu nyalahin gadget. Anak usia 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah, atau 4 tahun. Kan rungsing ya, karena pengennya gondeli ibunya aja, gondeli bapaknya aja. Terus kemudian, biar selesai masalahnya, biar dia yang anteng disetelin TV. Atau kalau enggak, dipegangi gadget, suruh nonton Ipin-Upin lah, atau apalah gitu ya. Iya Bu, bakal misalnya dipegangi gadget tuh, dianya anteng, sayanya bisa menggawe gitu ya. Menggawainya selesai, terus anak akhirnya ketika setahun 2 tahun kemudian dia jadi kecanduan gadget. Terus yang disalahin siapa? Gadgetnya. Kenapa? Sekarang gini deh, mah pengen susu, iya engkau, mama lagi masak gitu ya. Mah pengen ini, iya engkau, perlu beli sih, mama lagi repot gitu. Tapi begitu gadget dipicit, wah langsung keluar nih. Dia pengen upin-upin, pencet keluar. Dia pengen SpongeBob, langsung keluar. Jadi yang memenuhi kebutuhan anak itu kita atau gadget? Ya gadget lah. Karena kalau kita dibutuhkan anak, kita sering engkau. Perlu beli, mama repot. Ya nggak tahu, anak mah nggak ngerti, belum paham. Yang dia tahu mamahnya ada, kalau dia butuh, mamahnya harus ada. Tapi ketika gadget, dia pengen nonton Ipin, Upin, langsung nyala. Wah, berarti gadget ini lebih sayang ke aku daripada mama, karena selalu ada buat aku. Terus kita biarin kayak gitu terus kemudian kelas 5, kelas 6 dia nggak mau lepas dari gadget, salah siapa?
Kan udah biasa dianya. Begitu diambil gadgetnya ngamuk, ya enggak? Aduh. Ya, karena apa? Dia udah biasa sama gadget. Dia ngerasa gadgetnya lebih memenuhi kebutuhan dia daripada kita. Makanya yuk kita belajar, kita perbaiki, jangan mau kalah sama gadget.